Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia ya, dan juga tentu saja Ibu Ine. Nah, pelajaran kita kali ini akan membahas mengenai puisi. Namun sebelumnya Ibu akan bercerita dulu perihal rapot. Nah, kemarin ada beberapa santri yang menanyakan kenapa perasaan saya memberikan tugas mengumpulkan tugas tapi rapotnya masih kurang. Nah, kemungkinan memang tidak masuk atau tidak terekap ya. Nah, untuk mengurangi masalah ini, Ibu berencana kita akan mulai tugas hanya bisa dikumpulkan hari ini saja, oke? Nah, kalau sekiranya tugasnya dikembalikan dalam artian sudah ada nilai, itu berarti tugasnya sudah masuk, oke? Gitu ya. Nanti kalau kalian bisa melihat kalau belum ada laporan dari Ibu digeser, berarti tugasnya itu belum masuk ya. Nah, masuk ke dalam puisi nih. Tahu kan puisi itu apa? Puisi itu adalah karya sastra yang berisi luapan perasaan dari penyairnya. Biasanya mengubah emosi, bisa mengajak untuk melakukan sesuatu atau juga berupa perenungan. Nah, jadi banyak macam puisi. Nah, tapi sebelum membahas mengenai macam-macam itu, Ibu akan membahas dulu mengenai suasana, tema, dan makna dari puisi itu. Nah, pertama, kenapa sih membahas itu? Karena puisi itu punya unsur penting, yaitu yang pertama, suasana. Suasana adalah sesuatu atau perasaan yang tercipta saat kita membaca puisi itu ya. Emosinya tersalurkan dengan ada tulisan-tulisan yang dalam puisi tersebut. Jadi saat kita membaca puisi akan tercipta sebuah perasaan. Apakah itu sedih, apakah itu senang, apakah itu marah, atau itu ada suasana di dalamnya. Kemudian ada tema. Nah, tema itu adalah gagasan pokok puisi yang dapat memudahkan pembaca dalam menentukan makna meskipun puisi bersifat multitafsir. Maksudnya multitafsir itu apa? Karena saat kita membaca puisi A, maknanya bisa beda-beda. Ada yang ini mah ceritanya kayaknya puisinya nih kayaknya tentang cinta, ini mah tentang apa gitu ya, beda-beda. Makanya mungkin penyair menganggapnya ini puisinya temanya apa, itu perspektif dari si penyair. Tapi kita sebagai pembaca bisa memaknai berbeda tergantung apa yang kita rasa dan apa suasana yang kita dapat. Nah, jadi terus yang ketiga adalah makna. Tema menentukan atau mengarahkan penyair dalam menciptakan suasana tertentu dalam puisi. Jadi intinya itu segitiga seperti yang ada di gambar ya. Itu memang satu kesatuan. Saat kita membaca A, kemudian nanti suasana yang terasa bagaimana, maknanya bagaimana, itu kita yang punya rasa. Nah, ini contoh dari multitafsir. Nah, pemikiran yang ada di pikiran dari penyair itu adalah mungkin itu biasanya puisi kan berdasarkan dari kisah nyata atau dari apa yang penyair lihat dan ingin dituangkan. Berubahlah menjadi puisi jadi hasil interpretasi. Nah, saat para pembaca membacakan, menginterpretasi, maknanya jadi beda-beda. Makanya seperti rainbow, makin banyak yang menginterpretasi akan makin banyak tafsiran. Apakah itu salah? Ya tidak, tapi biasanya nggak akan jauh beda kok, karena suasana nggak akan pasti mirip-mirip, walaupun tidak harus sama persis gitu. Puisi-puisi itu mengandung kata-kata simbolis, jadi kata-kata itu adalah diksi atau pilihan kata yang bisa memperjelas atau menggambarkan gagasan dari maksud puisi penyair itu. Kemudian supaya memicu imajinasi dari pembaca dalam melukiskan isi puisi. Kemudian yang ketiganya membuat puisi lebih menarik dan indah saat dibaca. Nah, kalau mau membaca puisi ini, pertama syaratnya baca dulu betul-betul puisi yang akan kamu bahas. Kemudian yang kedua, kira-kira ini mengenai apa ya puisi itu. Setelah dihayati kemudian mulai latihan dibacakan, deklamasikan ya. Dengan cara begini cocok atau enggak. Kalau kurang cocok, ganti lagi gayanya, ganti lagi intonasinya.
Nah, baru setelah itu lakukan. Nah, tugas kalian hari ini adalah membacakan puisi, ya. Yang harus diperhatikan adalah ada vokal, intonasi, jeda, dan ekspresi. Vokal itu a, i, u, e, o-nya jelas. Intonasi naik turun suaranya, karena tidak boleh datar kalau baca puisi. Kemudian yang ketiga harus ada jeda. Jadi jangan semuanya tergantung. Tapi kalau memang ada kata-kata yang harus dipercepat, harus diperlambat, nah itu adalah intonasi ya, gitu. Jadi tinggi, rendah, tiba-tiba suaranya melengking, tiba-tiba merendah, itu adalah intonasi, dan itu juga akan hubungan banget dengan jeda. Dan yang terakhir ada ekspresi. Tapi ekspresi ibu tidak akan terlalu ini ya, karena bisa diulang-ulang kalau ekspresi. Ibu akan menentukan dari 3 penilaiannya saja. Nah, ibu akan membagikan 3 hal yang bisa dijadikan contoh pembacaan puisi ya, gitu. Sebentar. Maaf, aduh penuh. Ini video bikinan ibu aja. Perjalanan Kubur, karya Sutarzi Kausumbahri. Luka mengucap dalam badan, kau telah membawaku ke atas bukit, ke atas karang, ke atas gunung, ke bintang-bintang. Lalat menggali perigi dalam dagingku untuk kuburmu Alina. Untuk kuburmu Alina, aku menggali-gali dalam diri raja, dalam darah, mengaliri sungai-sungai, mengibarkan bendera hitam, menyeka matahari, membujuk bulan teguk tangismu Alina. Sungai pergi ke laut membawa kubur-kubur, laut pergi ke laut membawa kubur-kubur, awan pergi ke hujan membawa kubur-kubur, hujan pergi ke akar, ke pohon, ke bunga-bunga membawa kuburmu Alina. Itu contoh pembacaan puisi versi ibu. Ada 2 lagi contoh ya. Mohon bersabar. Ini versi 1. Ibu akan melihatkan versi keduanya dengan yang nada slow karena memang beda judul. Nanti ada lagi 1 lagi. Di bawah gelombang. Karya Sanusi Pai. Alun membawa biduku perlahan dalam sunyi malam waktu. Tak berpawang, tak berkawan. Entah kemana aku tak tahu. Jauh di atas bintang kemilau, seperti sudah berabad-abad. Dengan damai mereka meninjau kehidupan bumi yang kecil amat. Aku bernyanyi dengan suara seperti bisikan angin di daun. Suaraku hilang dalam udara, dalam laut yang beralun-alun. Alun membawa biduku perlahan dalam kesunyian malam waktu. Tak berpawang, tak berkawan. Entah kemana aku tak tahu. Ini contoh yang kedua. Dan ada 1 lagi contoh, tapi ini mirip-mirip ke musikalisasi puisi ya. Musikalisasi puisi bukan. Kalau musikalisasi puisi itu sebenarnya harus dinyanyikan, tapi kalau ini ada latar ya. Bisa juga kalau kalian mau seperti itu. Sebentar ya. Ibu cek dulu. Maaf. Mana ya? Ini. Bentar dulu. Dari awal. Puisi di sepertiga malam. Lentera hati. Ketika resah mengurungku dalam sepi, tatkala
kala sunyi menemaniku dalam gelisah. Nah, ini Ku ceritanya basuh seperti wajah ini dengan air suci. ini puisi juga, tapi dengan cara yang Ku berbeda. Ini baca kalau kalam lagi ngetrend dalam kata-kata heningnya dalam malam. Seketika damai merengkuh penuh kasih. bisa ya, bisa oke ya. Gundah pun lari Kurang dari lebih seperti sunyi. itulah. Ku dapati hati Si dalam sejuk. puisinya yang ingin ibu Tiada lagi sampaikan. resah, Kalian boleh memilih antara merangkas tiga di itu. jiwa. Mau yang ini, mau yang versi ibu yang gampang, tinggal merekam aja. Telah ku Mangga. simpan rasa gundah yang merana. Diberi waktu Di silakan atas hamparan maksimal hari ini ya. takbiran Tapi kalau sekiranya terlambat pun masih boleh. Tapi berbisik insya Allah dengan beda nilai ayat-ayat lah. suci. Oke, ditunggu tugasnya. Assalamualaikum Sinarnya warahmatullahi wabarakatuh.